Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama kembali mengkaji hadis. Jadi dari kalau tafsir dari surat Al-Fatihah, ya. Kemudian kalau hadis kita bacanya hadis arba'in. Dan kita sekarang sudah sampai ke hadis yang kelima. Sebelum kita mulai, kita hadiah Fatihah untuk Adit, ya. Mengarang kitab Arba'in An-Nawawi yaitu Imam Nawawi. Mudah-mudahan hadiah Fatihah kepada beliau ilmu yang kita dapatkan dan kita kaji dari kitab ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Muhammad bin Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadis arba'in yang kelima. An ummil mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. An ummil mukminin, dari Ummul Mukminin, ibunya kaum muslimin. Ummi Abdillah, ibunya Abdullah, namanya Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa, barang siapa yang mengadakan hal baru fi amrina, dalam urusan agama kami, hadza ini, ma laisa minhu, sesuatu yang bukan dari bagian agama, bahwa raddun, maka ia tertolak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat di Muslimin, ya, dari Imam Muslim, man amila amalan, barang siapa yang melakukan amal, laisa alaihi amruna, yang bukan berasal dari perintah kami, bahwa raddun, yaitu ia tertolak. Hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah, hadis ini diriwayatkan dari Ummul Mukminin, istri baginda Rasulullah. Jadi seluruh istri baginda Rasulullah itu diberi gelar Ummul Mukminin. Mulai dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Aisyah, kemudian Ummu Salamah, dan seterusnya. Ya, banyak, ada 9 istri Nabi itu, semuanya diberi gelar Ummul Mukminin, ibunya kaum muslimin, ibunya orang-orang yang beriman. Nah, hadis
sini dari Ummul Mukminin, dari istri baginda Rasulullah, Ummi Abdillah, ibunya Abdullah. Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam tradisi masyarakat Arab, nama itu setiap orang biasanya memiliki 3 jenis nama. Yang pertama ismun, nama yang hakikatnya. Ya. Kalau misalnya saya itu nama hakikatnya adalah Priyatno, Harman, itu nama aslinya. Kemudian ada nama kunyah. Nama kunyah itu nama yang disematkan kepada anak. Saya punya anak namanya Fajar, maka biasanya disematkan nama saya itu Abi Fajar. Ya, gitu. Maksudnya bapaknya Fajar. Gitu ya. Ismail punya anak perempuan misalnya, saya namanya Nabila, Abinya Nabila. Nah, atau Abi Abdillah, Abi Nabila. Gitu ya. Nah, Aisyah itu nama kunyahnya itu Ummi Abdillah. Walaupun Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah itu adalah istri dari Rasulullah yang tidak memiliki anak. Jadi Sayyidah Aisyah itu tidak punya anak. Nah, kenapa di sini disebutnya Ummi Abdillah? Karena Aisyah itu pengen punya anak tapi nggak bisa kasih anak. Sehingga nama kunyahnya itu nggak ada. Tapi dia dekat dengan keponakannya, anak dari kakaknya. Aisyah itu kan binti Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Aisyah itu anaknya Sayyidina Abu Bakar. Nah, kakaknya Aisyah namanya Hafsah. Nah, karena dia ingin punya anak, maka kemudian berhaksa kalau Hafsah itu anaknya Abu Bakar, anaknya Umar. Kalau anaknya Abu Bakar itu namanya Asma binti Abu Bakar. Jadi kakaknya Aisyah itu namanya Asma binti Abu Bakar. Yang apa namanya, yang permakanan pada saat Rasulullah hijrah dari Madinah, Rasulullah bersembunyi di Hurairah, ya, dua sur. Nah, itu yang akan makanan itu adalah Asma binti Abu Bakar. Nah, Asma binti Abu Bakar punya anak namanya Abdullah. Nah, karena Abdullah ini dari sejak kecil ya, diasuh oleh Sayyidah Aisyah, sehingga kemudian dianggap atau diaku anak gitu, sama Aisyah. Nah, sehingga kemudian Rasulullah itu manggil Aisyah itu dengan Ummi Abdillah. Dan panggilan Ummi Abdillah itu membuat Aisyah senang, membuat Aisyah bahagia. Kenapa? Karena dia punya nama kunyah, nama yang disematkan kepada anak. Nah, jadi Ummi Abdillah itu nama kunyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, yang ketiga jenisnya itu namanya nama laqab. Laqab itu nanti nama gelar. Ya, seperti Abu Bakar, dikasih gelarnya As-Siddiq. Umar bin Khattab dikasih gelar namanya Al-Faruq, yang membedakan yang benar dan yang salah. Utsman, Sayyidina Utsman bin Affan dikasih gelar laqabnya Dzul Raih, orang yang memiliki 2 cahaya. Orang yang memiliki 2 cahaya. Utsman bin Affan, karena dia menikah dengan putrinya Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali nama laqabnya Karamallahu wajhah, orang yang wajahnya dimuliakan. Kenapa wajahnya
tidak diperlihatkan lagi. Walaupun matanya bisa lihat, pas melihat ke bawah kita lihat, kelihatan ini wajahnya itu dijaga, dimuliakan. Nah, yang disebut dengan karramallahu wajhah. Nah, Aisyah ini, Sayyidah Aisyah ini nama lengkapnya, nama kunyahnya itu adalah Ummi Abdillah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hadis ini dikatakan an Ummul Mukminin, dari Ummul Mukminin, an Abdillah, ibunya Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, ibunya qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina, man ahdasa, ya, barang siapa yang mengadakan hal baru fi amrina, dalam urusan kami, maksudnya agama, ada agama ini, ma laisa minhu, ya, sesuatu yang bukan berasal darinya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Nah, hadis ini menjelaskan tentang berbicara tentang hal baru di dalam ubudiyah, di dalam melaksanakan ibadah, ya, di dalam melaksanakan ibadah. Ahdasa itu artinya membuat hal yang baru, gitu kan? Satu kata atau satu akar kata dengan hadis yang artinya baru, lawan dari qadim yang artinya lama. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hadis ini menjelaskan tentang dalam bahasa yang lain, hal yang baru itu disebut dengan bid'ah. Disebut dengan apa? Bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah sesuatu hal yang baru yang belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka itu disebut dengan bid'ah. Ada ayat Al-Quran bunyinya itu badi'us samawati wal ardh. Ya, dialah yang menciptakan as-samawat, langit, wal ardh, dan juga bumi. Dialah Allah badi'us samawati, Allah yang telah menciptakan hal yang baru yang belum ada contohnya. Karena Allah itu membuat alam semesta ini, menciptakan langit, menciptakan bumi, tidak ada contohnya. Allah ciptakan langsung dengan kekuasaan. Maka itu disebut badi', dari kata dari ahli atau akar kata dengan bid'ah. Nah, hadirin yang sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bid'ah dalam bahasa secara lugah, makna secara bahasa itu adalah hal yang baru, ya, hal yang baru. Jadi setiap segala sesuatu yang baru dan pertama kali diciptakan atau ditemukan yang tidak ada contohnya terlebih dahulu, maka itu disebut dengan bid'ah. Jadi secara bahasa itu maknanya. Nah, sedangkan makna bid'ah itu secara syarak itu maknanya banyak, ya, pendapat dari para ulama. Nah, saya jelaskan. Contoh, misalnya makna bid'ah menurut pendapatnya Ibnu Taimiyah. Menurut pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini seorang ulama Timur Tengah yang banyak dinukil pendapatnya oleh teman-teman kita dari Asmi yang Salafi. Nah, kata Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah, ya, rahimahullah, beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan bid'ah itu adalah hal yang bertentangan
Kalau teks-teks jumlahnya banyak, maka disebut nusus. Jadi teks-teks dari Islam ya, yang bertentangan dengan syariat, maka itu disebut bid'ah. Jadi hal yang bertentangan berarti apa? Kalau tidak bertentangan berarti bukan bid'ah. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Kemudian menurut Imam Asy-Syatibi, makna bid'ah menurut Imam Asy-Syatibi adalah sebuah cara dalam beragama yang ditemukan atau ditemukan masih sesuatu yang baru, maka itu disebut. Itu menurut umum Imam Asy-Syatibi. Kemudian menurut Ibnu Hajar, yang seorang ulama hadis, yang juga seorang hafiz dalam ilmu hadis, jadi bukan hafiz dalam ilmu Al-Quran. Maksudnya Ibnu Hajar itu selain hafal Al-Quran, dia hafal ribuan hadis. Nah, kalau seseorang sudah hafal ribuan hadis, maka disebut dengan hafiz dalam ilmu hadis. Ini salah satunya Ibnu Hajar. Dia mendefinisikan bid'ah adalah hal baru yang diciptakan yang tidak memiliki dalil dalam syariat. Sesuatu yang baru, nggak ada dalilnya dalam syariat, maka itu disebut dengan bid'ah. Berarti kalau ada dalilnya, ya bukan bid'ah. Ya, yang nggak ada dalilnya itu disebut bid'ah. Berarti kalau ada dalilnya, bukan bid'ah. Itu menurut pendapat Ibnu Hajar. Begitu juga menurut Ibnu Rajab rahimahullah, beliau juga hampir sama. Definisi bid'ah adalah hal baru yang diciptakan dalam syariat, tidak ada dalil yang menunjukkan hal baru tersebut. Itu hampir sama ya. Nah, berarti apa? Setiap hal yang baru yang tidak ada dalilnya itu disebut dengan. Nah, masih banyak pendapat-pendapat ulama tentang makna bid'ah yang senada. Nah, dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam satu khutbah, setelah pembukaan amma ba'du, beliau bersabda, "Fa inna asdaqal hadis kitabullah." Ya, sebaik-baiknya pembicaraan adalah kitabullah. Wa in afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasarul umur muhdatsatuha. Wasarul umur dan seburuk-buruknya perkara muhdatsatuha, yaitu yang hal yang baru. Wa kullu muhdatsatin, dan setiap yang baru bid'atun, itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu di neraka. Ini serba tidak. Tapi hadis ini tidak boleh difahami hanya dengan hadis ini toh. Dengan hanya hadis ini saja. Tapi harus dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Ya, dengan hadis-hadis yang lain. Ya, jadi kenapa harus ada hadis disangkutkan dengan hadis yang lain? Supaya kita memahami bid'ah itu secara komprehensif. Ya, secara komprehensif. Misalnya di dalam sebuah hadis tentang sholat tarawih, di sini dijelaskan pada satu malam Umar bin Khattab itu di bulan Ramadan ya, menuju masjid. Kemudian ada para sahabat yang lain juga sudah ada di dalam masjid. Nah,
sholat. Yang zaman itu namanya qiyamul lail. Belum masyhur namanya sholat tarawih. Namanya qiyamul lail saja. Nah, beliau memimpin sholat malam di bulan Ramadan, dan kemudian para sahabat ikut bermakmum. Nah, dengan ikut bermakmum. Dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, kemudian malam berikutnya Rasulullah nggak keluar rumah. Gitu kan. Para sahabat sudah semakin banyak itu yang ngumpul. Kalau kemarin misalnya sekian, malam berikutnya itu lebih banyak lagi. Para sahabat menunggu Rasulullah. Rasulullah keluar. Tapi bukan berarti Rasulullah sholat. Rasulullah sholat tapi di rumah. Tapi nggak keluar di situ. Nah, akhirnya para sahabat juga ngobrol-ngobrol, ada yang zikir, gitu kan, ada yang sholat sendiri. Nah, kemudian malam berikutnya Rasulullah keluar lagi. Dan para sahabat banyak yang menunggu. Nah, malam berikutnya nggak keluar lagi. Malam berikutnya Rasulullah keluar. Nah, saya ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau selang-seling nggak setiap malam melaksanakan sholat? Nah, kata Rasulullah, saya khawatir kalau saya setiap malam keluar sholat, itu berarti nggak sholat. Sholat juga sholat, yang mulai tapi di rumah. Kenapa nggak keluar, nggak mengimami sholat malam di bulan Ramadan di Masjid Nabawi? Nah, karena kata Rasulullah, saya khawatir nanti kalau setiap malam keluar, ini dianggap menjadi sesuatu yang wajib, dan itu nanti khawatir memberatkan umat. Rasulullah sayangnya umatnya, coba kalau wajib, maka banyak yang kena dosa gitu. Kalau terawih ya kan. Nah, sehingga dari hadis itu kemudian itu disebut dengan sunnah. Nah, seketika Rasulullah khalifah digantikan oleh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat bulan Ramadan itu para sahabat sholat tapi masing-masing. Ada yang sholat berjamaah, misalnya di belakangnya ada yang makmum 3-5 orang. Tapi ada yang sendiri-sendiri juga. Misalnya ada yang sholat, misalnya ada yang sholat, misalnya ada yang sholat, gitu. Macam-macam. Nah, termasuk Umar. Sampai Sayyidina Abu Bakar ini kemudian digantikan oleh. Nah, pada saat di akhir hampir meninggalnya Abu Bakar itu sudah ada wacana untuk sholatnya itu berjamaah. Wacana itu disampaikan oleh Umar bin Khattab. Tapi sampai Sayyidina Abu Bakar meninggal, sholat malam di bulan Ramadan itu tidak dilakukan secara berjamaah. Ya, banyak yang dilakukan secara masing-masing. Baru kemudian ketika khalifah diganti oleh Sayyidina Umar bin Khattab, salat tarawihnya kumpullah semua sahabat, semua datang kumpul di sini berbagi sah. Kemudian salat tarawihnya dipimpin oleh Umar bin Khattab. Ini hadis ini masyhur ya, hadis yang diriwayatkan. Ini kalau dibaca Arabnya satunya pandangan gitu. Ini dari Abdurrahman bin Abdul Qari. Nah, kemudian pada satu malam Sayyidina Umar bin Khattab sholat tarawihnya 20 rakaat, ditambah 3 witir. Padahal Rasulullah waktu itu Pak sholat qiyamul lail berapa rakaat? 8 tambah 3 rakaat. Nah, para ulama menduga bahwa Rasulullah itu kenapa sholat 8 rakaat di bulan Ramadan? Karena kalau kebanyakan khawatir memberatkan sekali. Nah, makanya kemudian sama Umar, karena menyadari bahwa kualitas dirinya tidak sebaik Sayyidina Rasulullah SAW, maka kemudian sholatnya ditambahin oleh Umar bin Khattab. Bahkan pada satu malam bukan hanya 20 rakaat, tapi berapa? 36 rakaat. Ditambah 3 witir, jadi berapa? 39.
rakaat. Ya insya Allah nanti yang ada tersisa imam sama 3 orang makmum aja. Baru lagi kan. Nah, ketika ditanya oleh para sahabat, qala Umar berkata, nikmatul bid'ati hadhihi. Senikmat-nikmatnya bid'ah ya ini. Jadi Umar mendefinisikan bid'ah sesuatu yang baru yang belum pernah dicontohkan Rasulullah sebelumnya. Salat tarawih, salat malam yang kemudian disebut salat tarawih, kenal dengan salat tarawih dari kata roha. Apa artinya tarawih itu? Artinya salat yang dilakukan dengan ringan, dengan ada istirahatnya, roha. Makanya salat tarawih itu aslinya nggak buru-buru. Yang salat biasa begitu. Walaupun bacaan suratnya pendek, tapi tidak begitu. Habis salam duduk sebentar, kemudian berdiri lagi. Nah, oleh ulama-ulama kita nih biasanya setelah salam sebelum berdiri lagi, kemudian bila membaca bacaan-bacaan bila antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Fadlu minallahi wa ni'mah, ada yang begitu kan? Ada Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, maksudnya apa di dalam itu? Supaya makmum itu bisa istirahat sebentar. Nah, ini disebut dengan tarawih. Jadi tarawih itu. Jadi Sayyidina Umar memulai sholat berjamaah di malam bulan Ramadan, sholat qiyamul lail, bahkan jumlahnya 20 rakaat, bahkan pernah sampai 36 rakaat. Dan dia mengatakan nikmatul bid'ati hadhihi. Senikmat-nikmatnya bid'ah adalah ini. Nah sekarang kalau misalnya sholat tarawih 20 rakaat itu bid'ah, berarti Umar bin Khattab itu bid'ah. Ya kan? Kalau bid'ah, kalau setiap bid'ah itu dolalah, berarti Umar tersesat. Kalau Umar itu tersesat, berarti dia masuk neraka. Iya kan? Karena kullu bid'atin dolalah bid'ah. Sementara Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab itu termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang berani mengatakan kalau Umar bin Khattab itu ahli bid'ah dalam makna yang negatif? Dalam makna yang negatif. Nah sehingga dari bahkan dalam hadis arba'in juga, ya Rasulullah SAW pernah bersabda begini, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, khulafaur rasyidin siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, 4 sahabat. Gitu kan? Nah, berarti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu sudah mendapat jaminan benar. Karena kata beliau dalam sabda Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Nah, berarti apa? Berarti yang seperti itu berarti tidak semua bid'ah itu salah. Tidak semua bid'ah itu sesat. Apa contoh lain bid'ah yang tidak sesat? Suatu ketika Rasulullah dipanggil sama Allah pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah ini gimana studi? Ketika dipanggil oleh Allah Isra dan Mi'raj, ya, yang pertama, kedua, ketiga, itu sampai Rasulullah mendengar ada perompak sendalnya bila berjalan di surga. Padahal orang kita sebut itu sedang berjalan gitu. Apa Rasulullah bertanya kepada dia, "Wahai itu salah aku sudah tetap mendengar suara
teropaknya hendaknya Bilal terdengar sedang berjalan, gitu kan? Maka sepulang dari Isra Mi'raj, kemudian Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah manggil Bilal, kamu tuh punya amalan apa? Sampai-sampai pada saat saya Isra Mi'raj menghadap Allah, saya mendengar kata malaikat itu suara sendal kamu sedang berjalan di surga, gitu. Padahal kamu masih hidup, gitu kan? Kamu punya amalan apa? Nah, kata Bilal, ya Rasulullah, saya membiasakan diri kalau habis wudu, kemudian dia sholat 2 rakaat subuh wudu. Selain sholat tahiyatul masjid, dia melaksanakan apa? Sholat subuh wudu. Nah, sholat subuh wudu itu belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau tadi Umar kan mencontohkan sholat tarawih setelah Rasulullah meninggal, ya. Tapi ada jaminan bahwa Sayyidina Umar itu adalah dua presiden dan termasuk jaminannya masuk surga. Nah, mungkin Umar melakukan perbuatan yang salah. Nah, sekarang ketika Rasulullah masih hidup, ada contoh amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, kalau tidak dicontohkan berarti kan hal baru. Nah, yaitu sholat sunat subuh. Kemudian Rasulullah, para sahabat, kalau kamu pengen masuk surga, ada bilang, udah sholat sunat subuh. Nah, akhirnya kemudian sholat sunat subuh itu disebut dengan sunnah. Selain sunnahnya bilang, juga menjadi sunnahnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah yang itu melakukan sholat sunat subuh. Oleh karenanya, hadirin yang sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islami, barang siapa yang membuat sunnah dalam Islam, sunnatan hasanatan, ya, sunnah yang baik, ya, falahu ajruha, maka ia mendapat pahalanya, wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan tusam min ujurihim syai'un, ya. Sebagaimana orang yang mengerjakannya pun dia mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Jadi kalau bisa seseorang melakukan pembiasaan hal baru dalam agama, ya, yang baik, kemudian ada yang ikuti, maka yang ikuti dapat pahala, sebagaimana yang melakukan mentradisikan hal yang baik pun dia mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala itu. Nah, jadi nanti dia mendapatkan pahala double yang merupakan mentradisikan yang baik itu. Nah, kemudian wa man sama fil islami sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang membiasakan dalam Islam sunnatan sayyi'atan, ya, kebiasaan sunnah yang buruk, kana alaihi wijruha, maka baginya mendapatkan dosa. Wa wijru man amila biha, dan dosa bagi orang yang mengikutinya, min ba'dihi min ghairi ayyan tusal min awzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa yang mengulangi hal yang baik. Nah, dari hadis ini kemudian para ulama, sebagian banyak ulama, kemudian membuat sanah atau tradisi itu yang kemudian disebut hal yang baru, dalam bahasa lain disebut dengan bid'ah atau juga muhdasah, hal yang baru. Kemudian mereka membagi bid'ah itu menjadi dua. Ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Ada bid'ah yang sayyi'ah yang buruk, ada bid'ah hasanah. Kalau bid'ah hasanah, dia dapat pahala. Contoh misalnya, ada orang yang memulai melaksanakan Maulid Nabi, padahal sebelumnya kan Rasulullah belum
Islam yang menggambarkan itu, maka dilupakan. Semua orang bikin, hanya digunakan oleh Al-Baghdadi. Al-Baghdadi itu adalah tulisan ulama yang membahas tentang sejarah Islam atau sirah Nabi. Dan kemudian Al-Baghdadi itu dibaca bahkan pakai lagu-lagu, ada juga di dalam kan. Nah itu kemudian isinya itu kan membaca sholawat. Ya kan banyak bacaan sholawat kan. Kalau orang membaca sholawat, kira-kira ada sunnahnya nggak? Ada dalilnya nggak tentang perintah untuk sholawat? Ada. Iya kan? Bahkan ada manfaatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Dalilnya ada. Berarti tadi kembali kepada definisi. Kalau misalnya hal yang baru menurut Ibnu Taimiyah tidak bertentangan dengan syariat, maka itu bukan bid'ah. Menurut Ibnu Hajar, kalau hal baru itu tak ada dalilnya dalam syariat, maka itu bukan bid'ah. Maka mudah itu mulai Nabi itu bukan bid'ah. Nah, itu hal yang baru. Kenapa? Dari hadis yang tadi dikatakan hal yang baru. Tidak semua hal yang baru itu sifatnya syariah. Bukan maknanya itu makna kulun di dalam kulun bid'ah dolar itu maknanya bukan seluruhnya. Itu adalah bahasa majas yang menunjukkan sebagian saja. Maknanya walaupun kullu, tapi ada taksis, ada yang mengkhususkan. Apa taksisnya? Makanya dalam istinbat hukum itu ada istilah makna am dan makna taksis. Nah, makna am dari kullu bid'atin dolalah ditaksis dengan hadis man sanna yang tadi. Yang ada sayyidina, ada hasan. Makanya kemudian tidak semua hal yang baru itu dolalah, tapi ada bid'ah hasan. Jadi ada yang mengistilahkan bid'ah itu dolalah dan hasanah, ada yang mengistilahkan sayyidina dan hasan. Contoh lain. Orang setelah sholat berjamaah kemudian berzikir berjamaah. Zikir ada nggak dalilnya? Kita diperintahkan berzikir. Ada dalam Al-Quran kita fadzkurullaha dzikran katsiran, bahkan kan berzikirlah kamu dengan zikir yang berarti kan ada dalilnya. Ada nggak zikir berjamaah? Ada. Barang siapa yang berkumpul di suatu majlis, ya, kemudian membaca kitab Allah, itu berarti berzikir. Maka berzikir berjamaah itu ada dalilnya. Berarti kalau ada dalilnya, ya, kan bukan di dalam sholat zikirnya, di luar sholat. Kecuali kalau misalnya pada saat Allah Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Walaupun zikir itu bukan bacaan sholat. Nah itu bid'ah tuh, ya kan? Nah ini mah di luar sholat, sholatnya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu, betul nggak? Nah berarti sholat itu selesai. Jadi jangan kemudian dikaitkan zikir setelah sholat bid'ah. Sholat ya sholat, zikir ya zikir. Kebetulan saja kita berzikir setelah sholat. Dan zikir kita boleh kapan saja, ya kan? Ada nggak larangan berzikir itu di waktu-waktu tertentu? Jadi zikir setelah sholat tentunya. Bahkan dalam satu riwayat saya pernah baca hadis yang semua saya cari pada ini. Jadi ada seorang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas, anaknya Sayyidina Abbas, atau anaknya Rasul, hadis ibunya Rasul. Suatu ketika Ibnu Abbas itu ketiduran, tidak sholat berjamaah dengan Rasulullah. Nah ketika bangun, Ibnu Abbas itu mendengar dari Masjid Nabawi zikiran yang suaranya itu terdengar sampai ke rumahnya. Nah kira-kira kalau zikirannya itu sendiri-sendiri, sir gitu kan, kira-kira sampai nggak kedengaran di rumahnya? Tapi itu kedengaran oleh Ibnu Abbas. Berarti menunjukkan pada saat pada zaman itu, di zaman para sahabat pernah terjadi zikir secara ini tidak bid'ah. Contoh yang lain, salaman setelah sholat. Ada nggak dalil salaman? Diperintahkan untuk salaman. Ada nggak dalilnya? Ada. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Ma min muslimaini," tidaklah ada dua orang muslim yang
yang bertemu keduanya. Fayatasofahani, kemudian bersalaman musafahah keduanya. Illa kufirullah. Ya, dua orang muslim yang saling bertemu, ya, mengucapkan salam, kemudian bermusafahah, kecuali dia diampuni. Illa kufirullah, kecuali dia diampuni dosa keduanya. Qabla ayat tadi, sebelum mereka berpisah. Jadi sebelum berpisah saja, dua muslim yang saling bersalaman bergumulan dosa itu. Maka salaman setelah sholat hukumnya sunnah, karena Rasulullah mengajarkan salaman, bukan itu. Nah sekarang Bapak pernah nggak setelah sholat kemudian tiba-tiba ngangkat rokok kantong ngeluarin HP? Pernah nggak? Hampir semua pernah lah. Maksudnya juga pernah, iya kan? Habis sholat, suami udah nego, ngambil HP karena ada sesuatu yang penting gitu kan? Lebih mulia mana berzikir berjamaah dengan membuka HP? Lebih mulia mana? Ya, setelah sholat bermusafahah dengan buka HP. Kalau buka HP nggak ada contohnya, nggak ada dalilnya, iya kan? Walaupun itu kan bersifat apa? Buka HP itu wajib bukan, sunnah bukan, ya. Maksimalnya itu mubah, ya, maksimal. Haram bisa. Kalau misalnya pas buka HP yang kebuka apa? Yang mengandung maksiat, pas dibuka, waduh ada perempuan yang kelihatan, nggak dilihat, barang bagus, nggak dilihat, dosa itu ya, misalnya gitu. Nah pas sholat dia membuka HP, ya, nah itu dari contohnya. Mereka nyaman, orang nggak bilang, bilang lo pegang HP habis sholat gitu, kan nggak bilang begitu. Itu masa kita bermusafahah, ya, bersalaman antara kaum muslim, ada dalilnya. Maka menurut definisi tadi, menurut Ibnu Hajar, menurut Ibnu ya, Ibnu Rajab mengatakan kalau ada dalilnya, kalau tidak bertentangan dengan syariat, kita bertentangan, musafahah bertentangan dengan syariat, maka itu hukumnya bukan gitu. Jadi dalam memahami dasar hal yang baru yang kemudian disebut dengan bid'ah, tidak selamanya bid'ah itu apa? Dolar. Tapi ada bid'ah yang khas. Jadi kita nggak usah alergi dengan bid'ah. Ya, jadi misalnya, oh ahli bid'ah. Iya, saya ahli bid'ah. Saya ahli bid'ah ini. Kenapa? Karena kalau habis sholat kita berjamaah, ya. Kalau habis sholat bersalaman, ya kan? Tarawih 23 rakaat, gitu kan? Berarti ahli bid'ah. Tapi kata Sayyidina Umar apa? Nikmatu bid'ati hadihi. Senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Maksudnya apa? Salat tarawih bukan. Jadi kalau misalnya orang beberapa disebut bid'ah, ya itu bid'ah. Tapi yang asal. Kira-kira begitu ya. Nah, sehingga sekarang ini kita harus memahami konteks memahami hadis itu jangan hanya satu hadis. Jadi harus dilihat hadis-hadis yang lain. Karena bisa jadi ada hadis lain yang kemudian mentaksis yang kudu bid'ah dolar itu manaan. Tapi ada taksisnya. Apa taksisnya? Perbuatannya umat. Ada taksisnya perbuatannya bila. Ada taksisnya apa? Ada dalil yang dibolehkan. Nah, maka itu yang disebut dengan memahami secara benar. Nah, begitu ya. Jadi jangan sampai tadi ini lagi ya. Ya ini orang mengatakan kita ya kita dolar di ayat asal. Demikian yang akan saya sampaikan dan manfaatnya. Perlu berhati